sekarang sedang bekerja. Sudah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da bayanil ayat adalah yaqinan wa qat'an ala wujudillah wa tauhidihi wa qudratihi tamah. Akhbarallahu ta'ala annal kufar ma'a hadzal dalilil qati' yuriduna an ayat rabbi. Setelah penjelasan ayat-ayat yang menunjukkan secara yakin dan qat'i atas keberadaan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah yang sempurna, maka Allah memberi informasi bahwa kufar, orang-orang kafir, bersama dalil yang qat'i berpaling dari ayat Tuhan mereka. Jadi Allah menginformasikan tentang pembangkangan orang-orang kafir yang sudah diberikan bukti dalam cerita ini, tapi tetap saja dia wala yang tarifuna biha, dan tidak mengakui ada. Wa sya'nul aqil al-istina' biha, sementara orang berakal terhadap dalil dan bukti keesaan tadi seharusnya puas. Kalau puas, ya dia tunduk taat dan tidak ingkar. Walakin haula la yattaquna Allah, tapi mereka tidak takut pada Allah. Wala yahzarun bi ayyusibahum misla halakil umam al-ghadir. Mereka tidak khawatir Allah menimpakan mereka seperti kehancuran umat-umat terdahulu. Wala yufakkirun fi ayatillah. Mereka tidak berpikir tentang tanda-tanda kuasa Allah. Walaysa fi qulubihim rahmah. Dalam hati mereka nggak ada kasih sayang sedikit pun. Au syafaqah. Syafaqah rasa takut ala ibadillah, terkait perbuatan mereka terhadap hamba Allah. Fahum fi ghayatil jahli. Mereka berada dalam puncak kebodohan. Wa nihayatil ghaflah, ujung atau puncak kelalaian. Walaisu mislal ulama allatina yattabi'un al-burhan. Mereka tidak seperti para ulama, yakni yang berilmu, yang punya kesadaran, yang mengikuti alur dalil, burhan, dalil atau bukti. Wala mislal ammah, tidak juga seperti orang awam. Alladzina yabnunal amro alal ahwaq, yang membangun kepercayaan, perkara, persoalan alal ahwaq, atas dasar kehati-hatian. Paham ya? Lebih baik hati-hati kita, jangan melawan pada Allah. Hati-hati bahasa halus dan ketaatan, dengan taat kita. Gitu kurang lebih. Ya. Nah, berikutnya coba. Nah, baru masuk tafsir. Di tafsir ya. Yukhbirullahu ta'ala an tamadil musyrik.
syakkin fi ghayyihim wa dhalali. Dalam ayat ini Allah menginformasikan tentang tamadi melampaui batasnya orang-orang musyrik fi ghayyihim dalam kesesatan. Ghayy sama dhalal sama. Sesat standar aja eh, berbahaya. Ini kesesatan mereka melampaui batas. Dan bisa jadi kesesatan yang melampaui batas itu bukan cuma saat Nabi berdakwah. Sekarang luar biasa. Sesat melampaui batas. Wa adami iktirafihim bidzunubihim al-madiyah. Tanpa menyadari dosa-dosa mereka di masa lalu. Wala bima yastaqbiluna baina aidihim yaumal qiyamah. Juga tak sadar terhadap apa yang akan mereka hadapi pada hari kiamat. Ya, gambaran mengerikan sekali. Ketika pikiran kita tertuju pada kondisi bangsa sekarang, tak sadar-sadar atas dosa yang mereka lakukan, kesesatan yang mereka lakukan, bahkan kesesatannya sudah melampaui batas. Dan yang kedua, eh, tidak tidak sadar juga terhadap apa yang akan mereka peroleh, jumpai, hadapi pada hari kiamat. Fayaqulu, maka Allah berfirman, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada mereka, takwalah ma baina aydikum wa ma khalfakum, apa yang di hadapan kamu, yang sedang kamu lakukan, atau yang sudah lewat. La'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Ai wa idza qila liha ula'il mu'ridin an ayatillah. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka yang menentang, yang berpaling, ya, yang menolak, itu mu'ridin, an ayatillah, ayat-ayat Allah, al-mukadzibina biha, yang mendustakan, ihdaru, hati-hatilah, ayyusibakum mislama asaba min qablikum minal umam. Hati-hatilah, akan menimpa kalian seperti apa yang menimpa umat sebelum kalian. Mimma huwa qaddamakum, yaitu yang terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, Nabi Musa, dan seterusnya. Minal afat, berupa bencana, wa nawazil, gempa, wa azabid dunia, azab dunia, wa khafu ma antum muqaddamuna alaihi ba'dal halak min azabil akhirah. Dan takutlah terhadap apa atau kehancuran akibat apa yang kalian sudah lakukan tadi berupa azab akhirat. Iza asrartum alal kufri hatal maut. Apabila kalian terus-menerus kufur sampai mati. Jadi Allah lagi menceritakan orang kafir. Orang kafir tidak jauh lebih berbahaya ketimbang orang munafik yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Nggak takut azab dunia, nggak takut
azab akhirat, terus masih menolak keesaan Allah, kebenaran Allah, bahkan mereka dustakan, itu jauh lebih berbahaya, lebih dahsyat. Ya, la'allallah yarhamu. Apa di balik peringatan Allah? Mengingatkan mereka agar kamu mendapatkan rahmat. Bagaimana mendapatkan rahmat? Bittiqaikum dzalik. Dengan usaha kalian menjauhkan rahmat itu sendiri. Tuh, ya. Wa yahmikum min azabihi, dan menjaga, yahmi menjaga, memelihara, menjaga kalian atau menyelamatkan kalian dari azabnya. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wa idza qila lahum dzalika a'radu anhu. Apabila dikatakan seperti itu, mereka berpaling. Persis sekarang kelakuan begitu. Bukan cuma berpaling, yang mengingatkan malah dipenjarakan. Ya. Wa idza qila lahum ittaqu la yattaqu. Apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah, mereka tidak bertakwa. Kalau sekarang dikatakan sadarlah, mereka nggak sadar. Tobatlah, mereka nggak tobat. Stop korupsi, mereka nggak jadi-jadi. Stop narkoba, mereka semakin memperbanyak. Ya, stop semacam kecurangan, mereka sama gitu. Walaysa i'raduhum muqtasiran 'ala dzalik. Keberpalingan mereka tak terbatas hanya itu, balhum an kulli ayah muridun. Tapi mereka berpaling terhadap semua tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang memang kekal selamanya, yaitu ayat Quran, Al-Quran. Kama qala ta'ala, nah ini dia. Seperti firman Allah, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini dia cerita Allah. Ayat-ayat Allah yang manapun ketika datang kepada mereka dari Tuhan mereka, selalu, nah itu proses terjemah ma sama il, selalu mereka tentang. Sekedar menentang itu mah standar. Standar apa? Standar kesesatan. Tapi yang ada justru dilawan dan dibuat lagi kepres-kepres yang memang membuat kerusakan di muka bumi. Ay wa ma taji'uha ula'il musyrikin ayatun min ayatillah ala tauhid wa sidqir rasul illa. Artinya tak datang satu ayat Allah pun yang menunjukkan ketauhidan dan kebenaran Rasul kepada orang-orang musyrik, kecuali selalu mereka tentang, berpaling, abai, wa adamul iltifat ilaiha, tanpa menoleh sedikit pun. Itu terhadap Al-Quran sekarang. Wa tarkut ta'ammul biha, mereka tinggalkan perhatian mereka terhadap ayat-ayat itu. Wa adamul intifa biha, tidak mereka ambil pelajaran. Lita'tili taqatil fikri wan nazril mursyid ilal iman wa tasdikir rasul. Kenapa sikap mereka begitu? Agar mereka menihilkan, taktil dari kata apel mu'attal, mutlak. Mereka liburkan, mereka nonaktifkan
mengaktifkan potensi pikiran dan pandangan yang memberi atau mengajak mereka kepada iman dan membenarkan Rasul. Jadi potensi berpikir mereka alihkan kepada nafsu ketimbang kepada Al-Quran. Itu maksudnya ta'til. Sebab andai kata saja potensi pikiran yang diberikan digunakan untuk memperhatikan ayat-ayatnya, maka mereka sadar, cepat atau lambat. Tapi mereka tidak perhatikan. Potensi pikiran nalar yang diberikan Allah itu tidak diarahkan pada ayat-ayat. Wa fadlan an su'il i'tiqad billahi wa rasulihi. Lebih dari itu, buruknya keyakinan terhadap Allah dan Rasul. Memang udah nggak ada niat, keinginan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tarakus syafaqah ala khalqillah. Mereka tinggalkan syafaqah, rasa takut kepada makhluk Allah. Kama qala ta'ala. Makhluk Allah maksudnya yang mengingatkan. Enggak takut. Sekarang yang mengingatkan udah luar biasa, udah mencapai puncak. Demo itu mengingatkan. Enggak takut. Dia tetap abai. Abai mereka itu karena sudah kelewatan sesatnya. Dianggap enggak bermakna. Gitu. Pura-pura enggak tahu. Ya, demo di Jakarta, dia lari ke Kendari, dia lari ke Manahan. Nah, ini dia firman Allah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Nah, ini tentang makan gratis. Apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu, infakkanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan. Mereka orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, apakah kami memberi makan kepada orang yang kalau saja Allah mau, dia yang memberi makan. Nah, maksudnya, kalau di sana cara penolakan untuk berinfak itu vulgar, standar, apa adanya. Masa saya sih yang ngasih makan? Kan Allah bisa ngasih makan. Kalau dia mau ngasih makan, kasih aja tuh makan. Ya itu standar. Tapi kalau sekarang memberi makan gratis hanya perangkap agar orang pada bodoh. Itu kan itu udah terlalu. Bahkan udah mau dirubah-rubah. Makan gratis, makan siang gratis diganti sama sarapan. Susunya diganti sama telur. Telur aja. Susu proteinnya kurang dengan telur. Jadi lama-lama diganti karena konsepnya belum jelas. Anggarannya belum tahu dari mana. Tercapai atau tidak 400 triliun setiap tahun. Gonta-ganti. Tuh. Iya. Ai wa idza talaba minhumus shadaqah. Bukan tolaba, tuliba. Artinya apabila diminta sedekah, wa umiru bil infak, disuruh berinfak, coba dinaikin sedikit. Mimma
razaqahumullah, sebagian dari rizki Allah kepada fuqara wal mahawij, orang yang punya hajat. Ajabul mukminin, mereka menjawab orang-orang beriman tadi istihzaan, sambil mengejek. Wa tahakkuman, tahakkum maksudnya mengejek juga. Biqaulihim, dengan kata-kata mereka. Haula alladzina amartumuna bil infaq alaihim, mereka yang kalian suruh kami berinfak kepada mereka. Lau sya'allahu la'aghnahum, kalau Allah mau kan Allah bisa bikin mereka kaya. Wala'at amahum mir rizqihi, dan Allah juga akan memberi makan kepada mereka sebagian dari rizkinya. Fanahnu nuwafiqu masyiatallah ta'ala fihi. Nah, di lebah ini, dalam konteks ini, kami sepakat sama kehendak Allah. Kalau dia mau. Ngecek benar. Sekarang juga begitu. Iya, umpamanya ayat ini qila lahu anfiqu mimma razaqakumullah ditujukan kepada orang sekarang. Maka yang numpuk-numpuk kekayaan itu luar biasa, enggak dengar. Enggak dengarnya gimana? Enggak dengarnya dari sikap. Kalau mereka menumpuk kekayaan dengan cara yang sah, maka muncul keinginan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Maka secara otomatis dan dengan sendirinya keinginan membagi kepada yang membutuhkan itu menjadi tertutup rapat karena cara memperoleh kekayaannya tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan aturan, bahkan melanggar aturan. Nah, secara psikologis otomatis jangan sampai ada yang tahu, disimpan. Nah, kalau bagi-bagi ketahuan, tuh gitu logikanya. Itu yang disebut dengan puncak kebodohan, puncak kepelitan, dan hampir dipastikan terkait dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Dimiliki sesuai dengan syariat, sah atau tidak. Iya. Wa kana hadzal ihtijaj batila. Argumentasi ini, mereka berargumentasi, oh saya setuju itu sama kehendak Allah. Kalau emang dia, itu batil. Lianna Allah Ta'ala idza mallaka 'abdan malan, sebab Allah Ta'ala apabila memberikan kepemilikan harta kepada hambanya, summa aujaba alaihi fihi, kemudian Allah mengatur kewajiban dan hak, faka'annahu intaza'a dzalikal qadar minhu, maka seolah-olah dia intaza'a mencabut kemampuan itu darinya. Tadi harta yang dimilikinya sah, dia bersyukur itu memang pemberian Allah, maka dipastikan punya niat baik untuk berbagi. Lalu bandingkan, harta yang dimiliki bukan biasa, melampaui batas 271 triliun 400 keping emas batangan diperoleh dengan cara tidak sah, yaitu korup. Pertama, kata Allah, pasti cara-cara itu membuat keinginan berbagi kepada yang berhak menjadi tertutup. Itu sunnatullah, ya, bukan takut miskin, takut ketahuan, gitu. Akhirnya ketahuan juga, mau dibongkar sama jaksa muda,
teror. Ya, oleh siapa? Oleh anti teror. Katanya anti teror, malah dia neror. Iya, oke kita kembali ke sini. Nah, seolah-olah rasa ingin tadi dicabut oleh Allah. Bukan Allah yang nyabut, tapi sunnah perbuatan mereka itu ngumpat-ngumpat. Lian Allah Ta'ala ini udah fala makna lil i'tirad. Maka nggak ada artinya dia berpaling. Sebab ketika dia menutup dirinya terhadap keinginan berbagi itu udah sebuah keberpalingan. Sikap berbagi. Waqad sadaqu fi qaulihim. Karena sudah sampai pada titik psikologis kayak begitu, maka mereka boleh jadi benar dalam kata-katanya. Lau Allahu at'ama. Kalau Allah mau kan dia bisa. Tuh, kan dia bisa memberi makan. Harus kami yang memberi makan. Walakin kadzabu fil ihtijaj bidzalik. Tetapi argumentasi mereka itu berakar dari kebohongan. Ya, tidak benar. Ya, berikutnya Pak. Wa qauluhu mimma razaqakumullah, firmannya yang berbunyi mimma razaqakumullah, targhib fil infak. Ada kesan targhib. Targhib mendorong. Dalam apa? Dalam berinfak. Fa innallaha razaqakum. Sebab Allah lah yang memberi rezeki mereka. Wa idza anfaqtum fa huwa yakhlufu lakumur rizqa saniyan. Kalau kalian infakkan, maka Allah akan mengganti, memberi rizkinya yang kedua. Kama razaqakum awalan. Bagaimana Allah memberi rizki yang pertama. Artinya diganti. Wa huwa aidan zam alal bukhli. Ayat ini juga mimma razaqakumullah mengandung celaan terhadap orang yang pelit. Alladzi huwa fi ghayatil qubhi. Mencela sangat sangat buruk. Allah yang ngasih rizki, Allah minta supaya dibagi, nggak mau, ditumpuk. Itu udah luar biasa jeleknya, nggak ada duanya. Fa in abkhalal bukhala mayyabkhalu bimalil ghair wa fi hadza zamlahum ala tarkis syafaqah ala khalqillah. Fa in abkhalal bukhala, apabila orang-orang kikir, dia pelit terhadap orang yang pelit dengan harta orang lain, fafi haza zam, ini adalah celaan buat mereka karena mereka meninggalkan maksudnya tidak sayang, syafaqah, sayang kepada makhluk Allah. Paham? Kan cerita firman mimma razaqakumullah, yang standar berinfaklah dengan sebagian dari rezeki Allah. Ini mengandung dorongan untuk berinfak. Yang kedua, mengandung pujian terhadap orang yang berinfak. Yang ketiga, mengandung celaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang pelit. Padahal dia punya. Tuh ada 3 makna. Mimma razaqakum. Wa ma'ahadha kullih abu al-amirina lahum bil infaq wattahamuhum bid-dhalam.
Pada saat yang sama ayat ini juga mengandung makna abu. Abu artinya aib, jelek sekali. Ada orang-orang yang menyuruh berinfak padahal dia enggak. Tuh. Wattahamuhum bid-dhalal. Lalu menduduh mereka sesat. Bukan begitu, saya ulangi. Ya. Ayat ini juga menjelekkan. Menjelekkan siapa? Orang-orang yang menyuruh berinfak lalu dituduh sebagai sesat. Nah, ada orang-orang yang status sosialnya ya sebagai pendakwah. Ayo, ayo berinfak, ada pembangunan. Ayo berinfak, besok lebaran anak yatim. Ayo berinfak, itu ada orang tak mampu. Gitu. Nah, bukan disambut, tapi dituduh sebagai sesat. Nah, itu ayat ini juga mencela. Faqalu tatimmah likalamihim. Maka mereka berkata, kelengkapan sebagai kata-kata mereka, in antum illa fi dhalalim mubin. Ini menuduh sesat orang-orang yang menyuruh berinfak. Ya. Yang pertama menghina Allah. Yang kedua ditutup ayat ini cerita bahwa mereka menuduh orang yang berinfak itu sesat. Kan ada hubungannya. Kenapa harus berinfak? Kan Allah kalau dia mau juga dia kasih makan. Dia kasih rezeki. In antum illa fi dhalalim mubin. Sesat banget. Aima antum fi amrikum lana bil infaq illa fi khata' wadih. Artinya saat kalian menyuruh kami berinfak itu adalah kesalahan yang jelas. Wanhiraf anjadatil hajji war rasyad. Bukan cuma kesalahan jelas, tapi penyimpangan dari petunjuk yang sesungguhnya. Jadah sesungguhnya. Wa qauluhu in antum illa yufidul hasr. Nah, kita pelajari hasr qasar. Ada nafi yaitu in. Ada il. Nah, itu salah satu adat qasar. Nafi dan il. Wa hadza fahmu khata' minal musyrik. Fahmun khata'un minal musyrikin. Ini paham yang salah bagi orang musyrik. Yang dikira sekarang nggak ada. Lianna hikmatallah iktadat tafawutan nas fir rizki. Sebab di antara hikmah Allah, dia mengkondisikan manusia berbeda-beda rizkinya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang melimpah, ada yang berkekurangan. Itu sunnatullah. Agar terjadi tolong-menolong. Di mana tolong-menolong? Bagian dari ajaran agama. Fahuwa yakbitur rizqa amma yasha. Allah itu yakbit menggenggam, menahan rizki kepada orang yang dikehendaki. Wa yabsutu lima yabsutuhu lima yasha. Dan dia menghamparkannya kepada orang yang dikehendaki. Artinya ada di antara orang-orang yang diberi rizki melimpah, ada yang tidak. Itu mah hak prerogatif dia. Ya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Ini dia buktinya. Rizki
Ada yang melimpah, ada yang kurang. Seandainya Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya, labaghaw, pasti mereka akan zalim, berlaku zalim di muka bumi. Walakin, tetapi Allah turunkan rizki itu sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa? Innahu bi'ibadihi khabir basir. Allah maha tahu, maha melihat terhadap hambanya dan akibat apa yang akan terjadi terkait dengan rizki terhadap hamba. Kita yang melimpah itu bahasanya duitnya nggak berseri. Jadi yang diternak udah bukan sapi lagi, bukan binatang. Tapi yang diternak pejabat. Semua komponen bangsa itu ternaknya. Sehingga tunduk. Apa kata dia? Pemilik uang tangkap-tangkap. Tembak-tembak. Maunya. Tuh. Ya bago itu namanya. Bago ya bego. Bego kalau bahasa itu. Bahasa Betawinya. La bego gitu kalau bahasanya. Bacanya pakai imala gitu kali. Iya. Itu surat Asyura. Faqad agna qauman wa afqara akharin. Allah membuat sekelompok kaya dan sekelompok lagi fakir. Wa amaral fuqara bisabr. Allah perintahkan orang kafir sabar. Wa amaral aghnia bil ata wa syukur. Sementara orang-orang yang berlebihan diperintahkan untuk berbagi dan bersyukur. Ini ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi, berinfak, bertakwa, membenarkan dengan kebaikan, maksudnya rizki dan manfaat, fasanuyassiruhu lil yusra. Pasti akan kami berikan kemudahan. Adapun orang yang pelit, istagna, sombong, mendustakan dengan kebaikan. Maksudnya dia akan mendapat rezeki itu kebaikan. Itu namanya bil husna. Maka terus dia pelit. Kan kami beri kesulitan. Iya. Kalau Ibnu Jarir. Nah ini menarik kesulitan. Ada orang korupsi hartanya banyak mewah. Itu kalau sarapan paginya aja di Singapura. Ntar makan siangnya di Texas. Terus baru pulang ke tanah air. Bukan sekali, dua kali, berkali-kali bersama keluarga. Kenapa kok nggak diberi kesulitan? Itu adalah bagian kesulitan yang Allah berikan. Nanti di hari kiamat. Di hari kiamat ngap-ngapan dia kelelep di keringatnya karena panas matahari. Bisa jadi keringatnya panas matahari hari kiamat itu sampai mulut. Bisa jadi sampai hidung. Ya, sementara orang beriman adem-adem aja tuh hari kiamat. Itu kesulitan bukan cuma di dunia. Waqala Ibnu Jarir an qaulihi ta'ala in antum illa fi dhalalim mubin. Ibnu Jarir berkomentar terkait dengan firman-Nya yang berbunyi in antum illa fi dhalalim mubin. Apa itu? Wa yahtamilu ayyakuna min qaulillahi azza wa jalla lil kuffar. Bisa jadi maknanya adalah buat orang-orang kafir hina nazarul mukminin ketika melihat orang beriman. Ya, orang beriman dibilang sesat. Waraddu alaihim faqala lahum
in antum illa fi dhalalim mubin. Mereka berkata kepada orang beriman, justru kalian yang sesat. Di mana sesatnya? Nyuruh-nyuruh memberi makan, sesat itu. Gitu orang firman. Kan persis fenomena yang sekarang itu. Kenapa kita dibilang sesat oleh mereka? Sebab kalau Allah Tuhan kalian mau memberi makan, kan dia juga bisa beri makan. Ngapa minta sama saya? Gitu. Iya. In antum illa fi dhalalim mubin. Tuh. Terus mereka bilang begitu pada orang beriman. Kalau Ibnu Katsir, wa fi hadza nazar. Oh, ini debatable. Ya, nazar ada pandangan. Wallahu a'lam. Allah tahu, lebih mengetahui. Ya, berikutnya aja. Fikhul hayat. Disudahin tadi. Saya terlambat, Pak Jamal. Lagi nggak enak perut tadi malam berapa kali ke belakang, Masya Allah. Gara-gara makan udang itu. Udang apa itu? Udang balado apa semeja saya lihat. Masya Allah ada yang bawain udang ke kelas Pak Jamal, ke ruangan. Bisa tuh. Udah. Enggak, Udah. itu udah saya nggak kebagian. Saya kan lagi dulu. Saya kan lagi di mana ada tuh ada kajian di BPS keluar. Pas saya pulang itu udah kosong. Itu udah kosong aja saya sakit perut apalagi kalau kalau masih ada. Itu ceritanya berapa kali tadi malam itu sampai subuh. Habis subuh nggak ketahanan. Ya, silakan Pak. Kayak bisa. Kemudian agak baik. Aduh, mudah-mudahan. Ya. Kita buka kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi. Silakan bagi Eh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menyampaikan pertanyaan. Saya saat Ya, ya, Ibu silakan Ibu. Mani. ini ada orang iseng atau apa gitu. Dia nanya gini Ustaz ke saya. Boleh nggak baca Walau yasha Allah kata dia. Katanya gitu kan. Walau yasha Allah. Saya nggak paham Ustaz ditanya kayak gitu. Kan yasha'u kalau saya amati gitu. Sepengetahuan gitu. Yasha'u itu fi'il mudhari Ustaz ya. Iya, Iya, maksudnya iya. nggak ada amil Boleh. yang membuat dia jadi Nasab, nasab gitu kan Ustaz jadi ya? nasab. Iya, Hmm, kayak seperti iya, itu Ustaz ya. Ya itu kan gitu. Nah terus iya, iya, eh, kalau sya'a insya Allah kata-kata insya Allah itu kan sya'anya iya, madi Ustaz ya, madi. iya, iya, iya. Iya, jadi Benar, begitu iya. saja Terus, jawabannya begitu Ustaz ya. Maksud saya iya jawabannya benar, begitu. Betul nggak jawabannya Ustaz kayak gitu Ustaz? betul. Betul. Ya, Ya sya'u karena nggak ada amil nasab. iya, Kalau sya'a dia memang fa'il madi. iya. Terus tambahan jawabannya lagi apa sama orang itu? Saya terus Harus tambahin, tambahin apa Ustaz? tambahin. Bapak-bapak, apa ibu-ibu? Bu Ibu. Ya Bu, Ibu harus ke LBIQ gitu. Memang begitu tadi. Itu, Beda itu lagi. Iya, tambahannya itu Bu. Cepetan Bu, iya. jangan terlambat gitu. Gitu. Maksudnya gini kan, Iya, ada satu iya. kiroat Nah, tertentu gitu saja yang apa boleh dibaca yang seperti kemarin kita belajar gitu ada yang boleh dibaca A gitu Ustaz ya. Mungkin gitu. Mereka pemahamannya dari situ kali Ustaz ya. Apakah boleh dibaca itu menurut kiroat apa gitu kali Ustaz ya. iya.
Ya, qiraat nggak boleh menyalahi nahu. Iya, gitu ya. Dia harus berdampingan. Iya, Iya, iya. berdampingan kayak model tahu Sumedang tuh berdampingan terus sama cabe. Ntar sakit perut lagi, Ustaz. Nggak, nggak, nggak enak kalau pakai cabe. Iya, setahu saya qiraat tuh nggak lalu Iya. menyala. Oh Kalau iya, iya. memang ada, dia punya alasan, ada alasan yang Mm, luar biasa. Tapi ya nahu tetap nahu. Iya, iya. Ustaz, ada lagi yang apakah lain. berkaitan maknanya Ustaz dengan kaitan maknanya gitu kan? Insya'a itu kan pakai fi'il Hmm, madi itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz ya pemahamannya iya. Ustaz? Nah, Hmm. insya Allah gitu kan. Insya Allah itu kan pakainya madi Ustaz. Jadi maknanya seperti apa Ustaz? Ini kayaknya mau ngetes ini. Mau nanya Ustaz bukan ngas. Ah. Mau nanya makna makna dibalik In, penggunaan in, kata fi'il madi itu Ustaz. iya, in adat syarat. In adat syarat. Ada Dia syarat. huruf. Maka adat-adat syarat yang lain walaupun isim, Ya, dia mengandung makna in. Maka disebut adat syarat. Man jadda wajada. Man karena mengandung makna in. Itu bisa diartikan jika atau mengandung jika. Iza. Udah. ya, Kalau Allah memberikan adat syarat pakai in, itu mengandung arti. Pertama, jika, itu arti harfiahnya. Tetapi dalam konteks lain, in mengandung ragu. Mengandung ya. ragu. Termasuk pada insya Allah. Untung aja mereka nggak tahu, tapi sudah mempraktekkan. Besok ke rumah ya, insya Allah. Sekarang itu udah jadi ragu. Ke rumah apa enggak dia ya? Tuh, in. Paham? Ya. Benar juga kalau begitu. Ketika saja jawabannya janji ke rumah, insya Allah ragu kita. Benar ya, dipertegas. Nah, dalam Al-Quran begitu. Saya cari dulu ayatnya ya, Pak Jamal juga boleh. Fa'in zalaltum. Ntar ya, nih biar enak ini. In zalaltum. Baqarah itu. In, in, ini sih. Ini. Iya. Nih, Al-Baqarah 211 ini. Saya baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Baru berikutnya. Wa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu. Jika kalian tergelincir ya, setelah setelah datang kepada mereka, kepada kalian bayinat, bukti-bukti, fa'lamu annallaha azizun hakim. Sudah pada ketemu ayatnya. Islam ibarat jalan lebar, lurus sekali. Itu Islam. Maka dibahasakan dengan siratal mustaqim. Sirat itu jalan bukan cuma lurus, lebar. Maka nggak ada yang nggak tahu jalan menuju tuni di inzalal tuh ba'da majat. Jadi
semua orang pasti menerima Islam. Itu maksudnya. Suara saya masih didengar. Iya Ustadz. Terus Masih, ya, Ustaz. iya alhamdulillah. Terus ada yang nggak menerima Islam, itu namanya tergelincir. Ketergelinciran mereka tak menerima Islam, itu Allah ragu. Apa iya sih? Coba bayangkan itu. Apa iya sih? Udah diberi penjelasan, diturunin Nabi, diberi ayat, ibaratnya jalan adalah jalan yang lebar, masih lurus, masih nyasar juga. Allah ragu. Maka keraguannya itu diungkap pakai kata in. Itu makna dibalik in yang barangkali Ibu tanya. Tapi nanti tanya lagi sama Allah. Ya, semua Allah ya harus lewat malaikat Israel. Kan Iya. kalau tanpa malaikat Israel nggak ketemu. Iya. Itu in. Beda dengan iza. Kalau iza syarat juga, terus dia memberikan kepastian. Iza ja'a nasrullah, itu pasti datang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apa digoncang, pasti digoncang. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari terbelah, digulung. Itu iza itu pasti semuanya. Iya. Kalau ini nih, jika kalian gelincir, artinya tak menerima Islam. Atau yang udah Islam, tapi kemudian jadi munafik. Itu kan termasuk gelincir. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah maha gagah. Kamu gelincir itu lemah. Segera pegang Allah. Allah itu kuat, gagah. Terus hakim bijak. Keputusan-keputusan berupa syariat Allah yang harus ditaat itu adalah penuh hikmah. Ngapa kalian pakai ambil syariat lain? Apa syariat lain? Syariat nafsu. Nafsu apa? Nafsu dunia. Itu kepres itu syariat. Sehingga mereka menjadi legal melaksanakan kepres itu. Itu kan latar belakangnya oleh nafsu. Ya, betul tidak? Yang intinya ingin menguasai semua kekayaan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian. Bu Wani ya, ada lagi. Ya, terima kasih Ustadz. Iya. Ayo. Ini ada siapa? Banyak banget ini 11. Bu Syarifah, Bu Sophia, Bu Sinta, Bu Roisa, Bu Rina, Bu Ulya, Bu Ika. Mana Bu Ika? Hah? Pak Edi, jadi Oh, kelihatan. Pak Edi. Gimana Pak Edi? Ada di rumah? Baik, baik. Kita lanjut lagi sedikit, sedikit. Lanjut. Boleh. Iya. Ini ada beberapa, ada 3 paragraf. Iya. Semoga Iya. fikr ayat awil ahkam. Iya. Ini dia. Fiqhul hayat awil ahkam dallatil ayat ala umurin salasah. Ayat tadi memberikan 3 poin pelajaran. Pertama, innal musyrikin qaumun. Apa itu? Tamtaddu fil ghai wal tolal wal ainad wal kibri walam yata'ammalu fi ahdasil mati. Ini ciri orang musyrik
yang Allah sendiri menginformasikan. Ada kaum yang melampaui batas. Tamadau kayaknya ini. Ya, tamadau. At-tamadi melampaui batas fil ghai dalam kesesatan. Wadolal kesesatan. Ainad keingkaran. Kibr kesombongan. Udah kita lihat fenomena kehidupan sekarang. Walam yata'ammalu fi ahdasil mati. Mereka tidak mengambil pelajaran, memperhatikan terhadap peristiwa yang lalu dan kejadian-kejadian di zaman yang lalu. Kondisi umat yang Allah hancurkan dengan sebab kedustaan mereka, pendustaan mereka terhadap Rasul. Rasul udah nggak ada, jangan dikira nggak didustakan, kan dia meninggalkan hadis, nggak percaya kepada Rasul, nggak percaya kepada Rasul, boleh dibilang nggak seberapa, kepada Al-Quran dia nggak percaya. Tuh sifat-sifat musyrikin. Walam yanzuru fi mustaqbalil hayatil akhirah. Sama sekali tak ada rasa untuk melihat masa depan hidup mereka di akhirat. Fatarahum idza qila lahum ittaqullah la yattaqun. Maka engkau lihat mereka apabila dikatakan kepada mereka takwalah kepada Allah, la yattaqun. Tidak bertakwa. Jadi kata takwa jangan diasumsikan rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Tapi semua pikiran total secara total diorientasikan kepada Allah. Itu yang diminta oleh Allah. Sanian wahum aidon sya'nuhum. Apa itu? Wadinuhum itu nyambung. Al-i'rad an ayatillah. Pelajaran yang kedua, bahwa sikap mereka sya'nuhum dan agama mereka adalah menentang ayat-ayat Allah. Wa takdzib laha, mendustakan. Wa adamil intifa' biha, tidak mengambil manfaat. Litarkihimun nazar al-mu'di, bukan mu'di, mu'addi ilal iman billah. Dan mereka tarki meninggalkan, jadi tidak memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan mereka beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul. Yang ketiga, kama annahum akhallu bita'zimil khaliq hurrimu al-atfa wasyafaqah alal insani. Sebentar. Ini harromu. Sebagaimana mereka menyucikan diri mereka dari, bukan menyucikan, mengosongkan diri mereka dari membesarkan Allah sebagai pencipta, maka mereka juga menjauhi, mengharamkan kelembutan dan kasih sayang yang bersifat manusiawi atau kepada manusia boleh. Wan adamat indahum atifur rahmah bil makhluqat. Dan adamat hilang dari sisi mereka rasa kasihan terhadap makhluk. Lihat dibombardir Palestina. Qilalahum, sebab dikatakan kepada mereka anfiqu. Ketika dikatakan kepada mereka anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah sebagian dari rizki Allah, fabakhilu, mereka pelit. Watahakamu, mereka menentang. Wa huwa sya'nul bukhula fi kulli asr. Kayak begitu sikap orang-orang pelit di setiap masa zaman, dulu, sekarang, dan akan datang.
Iya, sadaqallahul azim ya. Itu dah. Masih ada yang mau tanya, boleh sih. Hah? Baik, Ustaz. Ya, Iya. waktunya sudah pas kita tandai ya. Coba sekarang Iya. kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 47 sampai 48, 48 sampai 54. Baik, terima kasih Ustadz, Bapak dan Ibu semua. Mari kita Ya, sempurnakan sama-sama. kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. وبحمدك أشهد Alhamdulillah, أن asyhadu an la ilaha إله illa إلا anta, أنت astaghfiruka أستغفرك wa وأتوب atubu إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima Iya, kasih. Masya Syukron, Allah. Ya, salam. sama-sama.